Video ini gue buat lo saudara seperjuangan gue yang merasakan sakit, sakitnya pengkhianatan, sakitnya trauma masa lalu, dan sakitnya diremehkan wanita. Isinya 12 rahasia sakti, ilmu mahal dari buku-buku terbaik dunia yang gue rangkum jadi 12 hukum buat mengubah rasa sakit lo. Jadi bahan bakar buat meraih kesuksesan. Warning, beberapa jurus di video ini brutal banget. Jujur, mungkin agak toksik. Seleksi ilmunya dengan bijaksana ya bro. Ready? Kita mulai bro. Lo merasa hancur karena dia pergi sama cowok lain. Lo merasa dunia kiamat karena dia mengkhianati janji suci kalian. Dengerin gue baik-baik. Rasa sakit hati adalah energi paling murni di alam semesta. Energi ini bisa menghancurkan lo atau membangunkan raksasa di dalam diri lo. Kebanyakan cowok pakai energi ini buat mabuk dan merusak diri. Itu cara pecundang. Pria sejati menggunakan rasa sakit sebagai bahan bakar roket. Dia tidak minta rasa sakitnya hilang. Dia minta rasa sakitnya jadi tenaga buat terbang menembus langit. Hari ini, kita akan belajar cara membakar dendam itu. Kita akan bedah 12 kitab terlarang. Kita akan pastikan nama lo jadi legenda yang akan dia sesali seumur hidup. Siapkan hati lo yang hancur itu. Kita akan tempa ulang jadi baja. Buku pertama adalah Can't Hurt Me. Penulisnya adalah David Goggins, manusia super tangguh di muka bumi mantan Navy SEAL. Dia disiksa bapaknya waktu kecil dan dihina rasisme. Hukum pertama adalah ambil jiwa mereka. Lo sakit hati karena lo merasa lemah dan kalah. Goggins bilang rasa sakit bukan tanda berhenti. Rasa sakit adalah indikator. Kalau baterai lo baru terpakai 40%. Dia mengajarkan konsep toples kue atau cookie jar. Simpan semua penghinaan mantan lo di dalam toples mental. Simpan kata-kata dia yang bilang lo miskin, lo jelek, lo nggak punya masa depan. Makan penghinaan itu sebagai tenaga tambahan. Tugas lo adalah lari sampai muntah atau kerja sampai pingsan. Gunakan bayangan wajahnya yang meremehkan lo buat push up 1 set lagi. Buktikan dia salah dengan kesuksesan yang brutal. Analogi sederhananya adalah pandai besi. Lo adalah besi yang lagi dipukul palu kehidupan. Sakit memang, tapi itu satu-satunya cara biar lo jadi pedang tajam. Jangan lari dari palunya. Buku kedua adalah The Rational Male. Penulisnya adalah Rollo Tomassi, bapak dari komunitas dinamika sosial modern. Buku ini akan membunuh romansa cengeng di otak lo. Hukum kedua adalah dia tidak mengkhianati lo, dia mengikuti biologinya. Lo marah karena lo pikir cinta itu dongeng Disney. Rollo menampar lo dengan fakta hipergami. Wanita di program alam buat cari pria terbaik yang bisa dia dapatkan. Kalau dia ninggalin lo demi cowok lain yang lebih mapan, jangan benci dia. Dia cuma mengikuti insting bertahan hidup. Kebencian lo nggak berguna. Yang berguna adalah menjadi pria terbaik itu. Menjadi pria yang punya status uang dan fisik yang nggak bisa dia tolak. Tugas lo adalah bunuh si nice guy di dalam diri lo. Berhenti berharap dia balik karena kasihan. Bangun nilai diri lo sampai lo jadi opsi yang nggak masuk akal buat ditolak. Analogi sederhananya adalah air mengalir. Air selalu cari tempat yang lebih rendah. Wanita selalu cari tempat yang lebih tinggi. Jadilah puncak gunung itu. Buku ketiga adalah Relentless. Penulisnya adalah Tim Grover, pelatih mental Michael Jordan dan Kobe Bryant. Dia melatih atlet paling buas di dunia. Hukum ketiga adalah gunakan sisi gelap lo. Orang bilang, jangan dendam nanti jadi penyakit. Tim Grover bilang persetan dengan itu. Gunakan dendam lo, gunakan kemarahan lo. Jadilah seorang pembersih atau cleaner. Pembersih tidak bersaing, pembersih mendominasi. Dia tidak memaafkan lawan, dia menghabisi lawan. Kalau hati lo panas, pakai panasnya buat kerja lembur. Jangan coba jadi orang bijak yang memaafkan. Kalau lo belum sukses, sukses dulu baru memaafkan. Tugas lo adalah berhenti curhat di sosmed soal perasaan lo. Tutup mulut dan bekerja dalam gelap, biar hasil lo yang bikin suara. Analogi sederhananya adalah mobil balap. Mobil butuh bensin oktan tinggi yang mudah meledak. Amarah lo adalah bensin itu. Jangan disiram air tapi masukkan ke mesin. Buku keempat adalah The Count of Monte Cristo. Penulisnya adalah Alexandre Dumas. Novel klasik tentang balas dendam paling elegan sepanjang masa. Tokoh utamanya dipenjara belasan tahun karena difitnah teman dan wanitanya direbut. Hukum keempat adalah balas dendam disajikan dingin. Jangan meledak sekarang. Jangan labrak cowok barunya sekarang. Itu emosi murahan. Edmond Dantes menunggu belasan tahun. Dia belajar belajar pedang, belajar strategi di penjara. Dia keluar sebagai orang kaya raya yang misterius. Lalu dia hancurkan musuhnya satu persatu tanpa menyentuh mereka.
Tugas lo adalah menghilang dari radar, blokir dia di semua sosmed. Jangan kepo dia lagi ngapain. Fokus bangun kekayaan dan kekuasaan lo dalam diam. Muncul lagi 5 tahun ke depan sebagai monster yang beda total. Analogi sederhananya adalah ulat dalam kepompong. Lo harus hancur jadi bubur dulu di dalam kepompong. Baru bisa keluar jadi kupu-kupu baja yang indah tapi mematikan. Buku kelima adalah Think and Grow Rich. Penulisnya adalah Napoleon Hill. Dia mewawancarai ratusan orang terkaya di Amerika. Hukum kelima adalah transmutasi seksual. Lo galau, karena lo masih nafsu sama dia. Energi cinta dan energi seks adalah energi kreatif yang dahsyat. Napoleon Hill menemukan rahasia besar. Orang sukses mengalihkan energi seks mereka ke bisnis. Saat lo horny atau rindu, jangan buka situs dewasa. Jangan chat mantan. Alihkan rasa ingin itu ke penulisan naskah bisnis. Alihkan ke angkat beban di gym. Itu namanya transmutasi. Mengubah cairan biologis jadi emas. Tugas lo adalah setiap kali lo ingat dia, atau lo merasa kesepian, lo wajib lakukan 10 menit kerja produktif. Jadikan bayangan dia pemicu produktivitas. Analogi sederhananya adalah bendungan air. Kalau air sungai dibiarkan ngalir gitu aja, dia cuma jadi becek. Kalau dibendung tekanannya bisa nyalain listrik satu kota. Bendung nafsu lo, jadi listrik kesuksesan. Buku ke-6 adalah The War of Art. Penulisnya adalah Steven Pressfield. Penulis yang membedah kenapa kita malas berkarya. Hukum ke-6 adalah patah hati adalah resistensi. Otak lo licik. Otak lo bikin lo galau, biar lo nggak usah kerja. Steven Pressfield menyebutnya resistensi. Setan yang mau bikin lo tetap rata-rata. Drama percintaan lo itu cuma sandiwara amatir. Pria profesional tidak peduli suasana hati. Pria profesional tetap kerja walau hatinya berdarah. Lo pikir tentara di perang boleh nangis karena diputusin pacar. Mereka tetap menembak karena itu tugas mereka. Tugas lo adalah menjadi pro. Duduk di depan laptop lo jam 8 pagi. Mau lo sedih, mau lo senang, mau lo mau mati rasanya. Tetap ketik satu kata demi satu kata. Analogi sederhananya adalah truk sampah. Tukang sampah tetap angkut sampah walau lagi hujan atau lagi sedih. Jadilah tukang sampah buat impian lo sendiri. Angkut terus, jangan banyak alasan. Buku ke-7 adalah The 50 First Law. Penulisnya adalah 50 Cent dan Robert Greene. Rapper yang ditembak 9 kali dan selamat. Hukum ke-7 adalah ketiadaan rasa takut. Lo sakit hati karena lo kehilangan sesuatu yang lo anggap berharga. Sekarang lo udah kehilangan dia. Artinya, lo nggak punya apa-apa lagi buat dipertaruhkan. Ini posisi paling kuat dalam strategi perang. Orang yang tidak punya apa-apa adalah orang paling berbahaya. 50 Cent jadi sukses karena dia nggak takut mati. Dia berani ambil risiko bisnis yang gila, karena dia udah pernah rasain neraka. Tugas lo adalah ambil risiko besar sekarang. Mulai bisnis yang lo takutin dulu, pindah kota kalau perlu. Lo udah di dasar jurang, satu-satunya jalan cuma ke atas. Analogi sederhananya adalah orang yang basah kuyup. Orang yang udah basah nggak takut lagi sama hujan. Terjang badainya sekalian. Buku ke-8 adalah Psycho-Cybernetics. Penulisnya adalah Maxwell Maltz. Dokter bedah plastik yang jadi ahli psikologi. Dia nemu pasien yang udah dioperasi jadi cantik, tapi tetap merasa jelek. Hukum ke-8 adalah operasi plastik jiwa. Luka. Hati lo merusak citra diri lo, atau self-image. Lo jadi merasa diri lo korban. Lo merasa diri lo pecundang yang dibuang. Selama lo merasa jadi korban, lo akan menarik kesialan. Lo harus bedah citra diri lo. Ganti naskah di otak lo. Lo bukan korban pengkhianatan. Lo adalah pahlawan yang sedang melewati babak ujian. Tugas lo adalah visualisasi setiap malam. Bayangkan diri lo 5 tahun lagi. Berdiri tegak dengan jas mahal dikelilingi wanita yang lebih baik. Otak lo nggak bisa bedain imajinasi dan realita. Tipu otak lo sampai dia percaya lo adalah pemenang. Analogi sederhananya adalah termostat AC. Kalau setelan suhu mental, lo rendah ruangan, lo bakal dingin terus. Putar tombolnya ke suhu sukses. Buku ke-9 adalah Iron John. Penulisnya adalah Robert Bly. Buku tentang pergerakan pria yang mencari jati diri maskulin. Hukum ke-9 adalah luka adalah pintu inisiasi. Zaman dulu, anak laki-laki harus dilukai biar jadi pria. Disayat kulitnya atau disuruh berburu singa. Zaman sekarang kita lembek. Pengkhianatan wanita adalah inisiasi modern lo. Luka di hati lo itu adalah pintu masuk ke dunia pria dewasa. Robert Bly bilang, di bawah bantal anak manis ada kunci. Kunci menuju pria liar atau wild man. Lo harus ambil kunci itu. Berhenti jadi anak mama yang manis. Jadilah pria yang punya insting liar. Tugas lo,
Belajar bela diri sampai badan lo memar. Rasakan sakit fisik untuk membangunkan jiwa petarung lo. Analogi sederhananya adalah kepiting. Kepiting harus lepas cangkang lama yang sempit dan menyakitkan, biar bisa tumbuh cangkang baru yang lebih besar dan keras. Buku ke-10 adalah King Warrior Magician Lover. Penulisnya adalah Robert Moore, psikolog Jungian yang membedah archetype jiwa pria. Hukum ke-10 adalah bangkitkan sang prajurit. Lo hancur karena sisi pecinta atau lover. Lo terlalu dominan. Lo terlalu perasa, terlalu romantis, terlalu melankolis. Jiwa lo tidak seimbang. Saat sisi pecinta terluka, panggil sisi prajurit atau warrior. Prajurit tidak butuh cinta, prajurit butuh misi. Prajurit fokus pada disiplin, agresi terkontrol, dan tujuan. Matikan rasa rindu lo dengan kedisiplinan militer. Tugas lo adalah buat jadwal harian yang ketat. Jam berapa bangun, jam berapa makan, jam berapa tidur. Patuhi jadwal itu kayak perintah komandan. Jangan biarkan perasaan lo mengatur jadwal lo. Analogi sederhananya adalah kerajaan. Kalau rajanya lagi sakit hati, panglima perang harus ambil alih komando. Jangan biarkan kerajaan runtuh karena rajanya galau. Buku ke-11 adalah The Way of Man. Penulisnya adalah Jack Donovan. Penulis yang fokus pada maskulinitas tribal atau kesukuan. Hukum ke-11 adalah kehormatan di dalam suku. Lo merasa lemah karena lo sendirian. Wanita itu penting, tapi bukan segalanya bagi pria. Pria butuh pengakuan dari pria lain. Donovan bilang, 4 pilar pria adalah kekuatan, keberanian, keahlian, dan kehormatan. Fokuslah mendapatkan respek dari sesama pria. Masuk ke gym dan angkat beban terberat. Masuk ke komunitas bisnis dan jadi yang paling jago. Saat lo dihormati oleh pria lain, wanita akan datang dengan sendirinya. Wanita penasaran sama pria yang divalidasi oleh pria lain. Tugas lo adalah cari lingkaran pertemanan baru yang isinya cowok-cowok ambisius. Bersainglah dengan mereka. Analogi sederhananya adalah serigala. Serigala yang sendirian itu lemah dan gampang mati. Serigala dalam kawanan itu penguasa hutan. Cari kawanan lo. Buku ke-12 adalah The Subtle Art of Not Giving AF. Penulisnya adalah Mark Manson. Buku orangnya yang ngajarin kita bodoh amat. Hukum ke-12 adalah lo peduli pada hal yang salah. Lo sakit hati karena lo peduli banget sama pendapat satu cewek. Itu nilai yang buruk buat dipegang. Mark Manson bilang kita punya jatah peduli yang terbatas. Kenapa lo buang jatah mahal itu buat orang yang nggak peduli sama lo? Alihkan kepedulian lo ke hal yang lebih besar. Pedulilah pada warisan yang mau lo tinggalkan. Pedulilah pada ibu lo yang makin tua. Pedulilah pada kesehatan jantung lo. Saat lo sibuk peduli sama hal besar masalah cinta, jadi kelihatan kecil dan konyol. Tugas lo adalah audit kepedulian lo. Tanya sama diri lo, apakah cewek ini akan penting 5 tahun lagi? Kalau enggak, berhenti kasih. Dia panggung di otak lo. Analogi sederhananya adalah sutradara TV. Lo yang pegang remote layar mental lo. Kenapa lo putar sinetron sedih terus-menerus? Ganti salurannya ke film aksi yang seru. My Brother. 12 buku ini adalah resep obat kuat dosis tinggi. Pahit memang, tapi ini satu-satunya jalan buat sembuh total. Jangan biarkan wanita yang menyakiti lo menang 2 kali. Dia sudah menang saat dia pergi. Jangan biarkan dia menang lagi dengan melihat lo hancur. Balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang masif. Jadilah begitu hebat sampai dia harus bohong ke teman-temannya bahwa dia yang mutusin lo, padahal lo yang sudah jauh di atas dia. Hapus air mata lo, kepalkan tangan lo, dan mulailah membangun kerajaan terus maju. Salam My Video Man, semangat bro.